silaturahmi sama teman-teman sama seller online karena untuk menjaga itu juga kayak gitu. Nah, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Hari ini Langit 7 mengundang tamu anak-anak muda ya, pasangan muda ini ya, pasangan muda ini udah suami istri, tapi saya sebut pasangan muda. Pasangan muda ini saya hadirkan di podcast Langit 7 karena saya melihat yang lagi ini adalah namanya Mas Willy Darmawan, yang istri ini adalah Mbak Nenden ya, Mbak Nenden Siska Amalia. Ini pasangan yang masih sangat muda, tapi sangat menginspirasi. Karena itu Langit 7 sangat berkepentingan menghadirkan pasangan muda ini karena mereka punya kisah success story yang sangat bagus, di mana sekarang bisa disebut sebagai young entrepreneur yang sukses. Berdua ini suami istri menjadi pengusaha muda yang cukup sukses, yang tentu sangat penting untuk kisah suksesnya itu di-share melalui Langit 7 untuk pemirsa Langit 7, karena dalam situasi negara atau ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, di saat pengangguran masih banyak, orang kesulitan mencari kerja, ternyata ada pasangan muda ini yang berani berjuang meniti karir sebagai pengusaha yang dari kecil yang sekarang menjadi besar. Inilah yang perlu Langit 7 bongkar. Seperti apa sebetulnya awalnya ini Mas Willy sama Mbak Nenden ya. Jadi mungkin silahkan nanti yang memulai siapa, Mas Willy Darmawan atau Mbak Nenden yang bicara duluan, silakan bebas ya, jadi bebas saja. Jadi ceritanya bagaimana Mas Willy sama Mbak Nenden ini sekarang tuh punya usaha sukses ya. Saya lihat punya PT, punya perusahaan namanya ini PT Pesona Inti Murni yang bergerak di bidang trading. Terus kemudian juga punya bisnis online di marketplace yang ternyata tuh pertumbuhannya luar biasa. Nah, Mas Willy sama Mbak Nenden silakan bercerita. Silakan dari mana yang memulai, Mbak Nenden atau Mas Willy? Saya silakan, gimana ceritanya? Ya, sebelumnya terima kasih Pak. Memang akan mendekat sedikit. Jadi kalau dibilang kisahnya itu banyak dukanya Pak. Ya. Sukanya mah belakangan. Jadi memang dukanya itu memang dari awal itu sudah ada inspirasi untuk mulai bisnis. Dan kata sudah dari tahun 2012 itu semenjak saya bujang Pak, jadi sudah mulai punya pikiran mau bisnis. Betul, bikin bisnis, kemudian berasumsi bahwa kedepannya mungkin akan membawa lebih baik tentunya buat masyarakat atau keluarga itu sendiri. Iya. Jadi sempat dulu, mohon maaf Pak, mungkin komunikasi saya sama istri sudah dari tahun 2012 juga Pak. Iya. Kan? Dan kita juga mulai menikah itu 2015 dan cinlok itu di dalam perusahaan juga. Dulunya bekerja di satu perusahaan. Satu perusahaan. Buat masih cinta lokasi. Jadi di perusahaan, salah satu perusahaan Star Group. Jadi kita di kawasan industri Afrika. Ya. Saya juga merantau di sini 2010 itu di Jabeka, kemudian kita ngomong sama istri itu 2012 dan kita menjalin sebuah kisah Pak. Dan saya juga menjalin
apa namanya Iya. kan 2015 ya. Iya, nikah. 2015 menikah, akhirnya saya coba mengikuti karir juga Pak, selain juga selama apa namanya bekerja juga mulai usaha, tapi nggak apa mencoba lah. Jadi agak sampingan ya. Sampingan. Jadi meskipun udah kerja di di PT tadi perusahaan itu, yang akhirnya tadi Cilok juga Ya, tadi itu. Betul. Jadi Mas Willy itu udah kerja di perusahaan itu, tapi juga punya usaha sampingan gitu. Betul Pak. Tapi ada satu catatan buat semua yang ada di rumah mungkin ya Pak. Ya. Jadi suatu amanah itu yang dibebankan kita itu suatu tanggung jawab besar. Ya, ya. Gampang dikata, kita berbisnis tidak bisa sambil bekerja. Karena kalau bekerja sambil berbisnis itu akan hasilnya nol. Nah, Karena namanya rezeki itu kalau menurut anak mungkin Rasulullah juga mengatakan Pak, Ya. misalkan para ulama juga. agak dikasih dikit suaranya ya. Iya. Nah, apa namanya? Kalau kita udah berkeluarga atau bersuami istri gini, rezeki itu 1+1 bukan sama dengan 2 Pak. Iya, iya. Tapi 1+1 tetap 1 Pak. Itu kecuali yang kita hasilkan itu di luar dari amanah yang ditanggung dari kita. Itu satu momentum bahwa kenapa saya sama istri itu bisa apa namanya memulai bisnis Pak. Jadi yang membuat keputusan akhirnya tadi kan udah kerja di perusahaan, tapi punya sampingan. Betul. Nah, tapi istri udah tahu waktu itu punya sampingan. Tahu Pak? Tahu ya. Tahu ya. Iya. Nah, kemudian akhirnya mengambil keputusan keluar dari perusahaan itu bagaimana? Kenapa? Apakah sampingannya tadi terus ternyata memang bisa berkembang ya? Alhamdulillah nggak berkembang Pak. Alhamdulillah nggak pernah. Nah, itu tolong diceritain gimana itu? Gitu Pak. Jadi nggak berkembang itu udah berkata Aku kan dua. ya. Jadi memang Setelah punya 2 anak ya. Betul. Jadi, Setelah ada 2 anak Pak, Oh, saya resign kan sudah dari gue ya Pak. Oh. Jadi saya percayakan kepada suami buat nyari nafkah. Nah, udah jalan saya resign. Suami apa mau buka ini kan PT itu. Ya gitu Pak. Ya, pengen buka PT katanya pengen sendiri gitu. oh, Ya dalam apa sih pertimbangannya sangat berat. Pertimbangannya berat banget tapi ya gimana ya Pak, kita kan bisanya super suami kan. Jadi ya saya setuju itu suami. tapi waktu itu memang udah punya tabungan. Kok terus ngambil keputusan keluar dari perusahaan, terus bikin perusahaan sendiri, ya kan? Berarti kan udah punya tabungan tuh. alhamdulillahnya nggak punya Pak. Nah, itu Ada itu gimana? ada apa? Dana pensiun asra Pak. Kalau dulu kan kita resign itu dapat juga Bapak ya Pak? Oh iya, iya. DPA gitu Bapak ya. Ya, apa? Kalau dari asra itu kan ada DPA kita yang ditabung selama bekerja, ditambah dari apa perusahaannya. Iya. Kita juga ada DPA sama yang ya BPJS. BPJS, Ya, Iya, iya. iya itu. Jadi lumayan lah Pak. Ada beberapa gitu ya. Itu yang bikin apa? Digabung, jadi Digabung. digabung. Digabung ya. Jadi terbuka apa tercipta lagi kan Iya. itu. Bikin perusahaan itu. Perusahaan. Tapi Oh. di balik itu sebenarnya ada kisah yang agak suram Pak. Nah, gimana tuh? Jadi dalam perjalanan bisnis itu kan ya, Ini perjalanan bisnis yang suram ini ketika Masih bekerja. ketika keluar, masih bekerja. masih bekerja. Ya? Masih bekerja dan berkata gini Pak. Mohon maaf mungkin jadi tidak menyalahkan apa namanya salah satu instansi tapi dan berkata itu dalam mengelola secara pribadi Pak. Jadi konsepnya itu memang awalnya salah. Jadi pada waktu berbisnis harusnya dengan komitmen yang ada itu harusnya kita punya apa namanya aturan main atau aturan keuangannya itu harusnya cash flow-nya bagus. Ini yang perusahaannya Mas Willy sendiri atau yang Saya sendiri Nah. itu masih bekerja Mas. yang masih bekerja? Karena waktu itu saya menjalankan sebuah event organizer Ya. punya bisnis seperti itu, tapi pengelola duitnya itu adalah dengan cara memainkan mohon maaf kartu kredit. Oh, Nah, Ya, misalnya Pak. ya, ya. Ya, jadi Jadi pembiayanya itu melalui kartu kredit itu ya ya. betul. Memang nilainya besar, Pak. Maksudnya secara project besar. Cuman karena dengan modal terbatas dan keuangan yang ada, jadi yang ada itu kita gunakan yaitu menggunakan salah satunya itu salah. Jadi dan memang komitmen yang ada apa namanya nggak berjalan.
Dan mohon maaf nih, jadi kenapa ini Pak, jadi amanah itu kenapa saya bilang tadi amanah itu sebuah tanggung jawab besar. Jangan menggunakan salah satu amanah yang sudah diberikan kepada kita itu digunakan dengan menyayangkan dengan waktu yang berbeda. Jadi kan berdapat amanah nih, Nah, bekerja di perusahaan, betul. ya milik Astra tadi itu kan. Betul. Nah, kok ibaratnya itu menyisikan waktu untuk bisnis sendiri. Betul. Nah, itu yang disebut tidak amanah ya. Tidak masalah. Yang adanya perusahaan yang dibikin tadi itu kolek. Jadi hasilnya nol Pak. Berarti kita ya pandangan. Nah, terus ceritanya gimana? Setelah perusahaan sampingan tadi itu, yang dikelola sampingan tadi kolek, jadi tetap bekerja di perusahaannya Astra. Ya. Tetap bekerja. Nah, terus? Ya melanjutkan beberapa tahun. Ya. Beberapa tahun kita menjalankan sendiri. Tapi memang saya sendiri Pak, semua yang kita lakukan itu bekerja di Astra tuh sampai level apa? Otopat itu sampai di level apa? waktu itu saya Pindah ya. jadi gini Pak, jadi dari saya bekerja di grup Astra itu selama 8 tahun. Iya. 2010 sampai 2018, kemudian 2018 sampai 2019 saya pindah ke perusahaan lain, namanya mungkin salah satunya sebuah karoseri Pak. Iya, iya. Kemudian pindah lagi Pak di perusahaan salah satu kawasan industri manufaktur juga Pak, selama 5 bulan. Jadi singkat lah Pak, 3 perusahaan, satu di Astra 8 tahun, yang kedua itu 1 tahun, yang ketiga itu 5 bulan. Ya, tapi terus kemudian yang poinnya yang perlu ditekankan ini adalah keluar dari tempat kerja, Ya, terus kemudian fokus di bisnis bersama istri itu gimana? Tadinya bersama, tadinya ya sendiri. itu Pak, saya itu Pak, saya itu nggak bersama Pak. Jadi memang segala sesuatu harus diomongin sama istri Pak. Oh, Saya nggak sama Iya. istri. Oh, yang perusahaannya yang sampingan gagal tadi karena nggak diomongin sama istri. masih tahu sih Pak, cuma nggak melibatkan tuh. Jadi karena dia sama teman-temannya Pak. Oh. Kalau kata orang tua, usaha tuh mending sendiri kata itu Pak. Jadi waktu lebih baik sendiri, tapi kecil dipegang sendiri gitu kan. Dulu kan masih bareng teman-teman kan. Jadi kita kan nggak bisa ngontrol ya Pak ya. Nah itu akhirnya ya terjadilah gagal dulu yang biasanya suami. Setelah itu kita ngasih putri emang lain dulu. Iya, makanya Iya. itu tolong diceritakan Iya. ketika bekerja di perusahaan, punya sampingan dan sampingannya kolek, tetap bekerja di perusahaan, lalu ambil keputusan keluar dari perusahaan berdua itu ya. Iya. Dua-duanya keluar dari perusahaan. Tadi alasannya sudah punya anak dua, Duluan saya. duluan keluar. Terus akhirnya juga Mas Billy juga keluar juga. Iya. Betul juga Pak. Mereka Ketika keputusan keluar itu gimana? Gitu. Memang kondisi lingkungan Pak. Yang berkata mungkin lingkungan secara pergaulan saya juga kebanyakan orang-orang usaha. Iya, iya. Kemudian juga ada inisiatif buat aktif pengen buka usaha sendiri. Iya. Akhirnya minta ridho juga Pak sama istri, gimana kalau kita keluar Pak. Saya keluar juga akhirnya dengan berat hati mungkin ya. Dengan berat hati ya mungkin. Bismillah aja gitu. Bismillah aja. Ya. Tapi memang terus survive Pak. Terus dibebas. Nah, ya itu ceritain setelah keluar dari Iya. tempat kerja, tempat di perusahaan di tadi itu, yang perusahaan bukan perusahaannya Mas Billy sendiri, kan sudah dapat restu dari istri untuk memulai usaha sendiri. Nah, ternyata terjun bebas kan. Betul. Nah, itu gimana terus ceritainnya? Itu usahanya usaha apa? PT juga ya. PT juga. Iya PT di dulu tuh yang bikin apa namanya? Itu Pak Aplikasi. Ya, aplikasi Pak. Aplikasi. Cuman memang sama Pak keterbatasan keuangan. Iya. Akhirnya banyak setir dan berkata ya sudah kita mulai sebuah dagang konten. Oh, nah itu cuma Udah kepepet Pak. Iya, Jadi tabungan kita menipis nih Pak ya. Waktu itu kan udah menipis, malah kan minus lah. Tapi emang sisa sedikit akhirnya kita berdua diskusi ini gimana nih kalau mengandalkan saya itu Pak. maaf nih. Ini penting ini. Iya. Sedikitnya itu berapa? Dulu itu Pak, saya. Itu penting itu. Itu kan memulai bisnis baru lagi kan. Apa Pak? Tidak apa-apa. Itu apa ya, Pak? Sedikitnya itu berapa? Dulu itu kondisi kita tuh 20
Oh 10 Pak. 10. Itu sisa dari tabungan BPJS Ketenagakerjaan sama itu ya Pak, yang iya. pensiunan itu kan dan DPA 10 juta. Itu juga masih ada cicilan mobil sebetulnya dulu itu Pak kan. 10 juta itu udah gabungan berdua ya? Udah sisa terakhir Pak. Makanya ini harus dipergunakan dengan sebaik mungkin kan Iya, kita iya. kan bikinnya Pak. Akhirnya waktu itu kan saya punya teman memang duluan di dunia online. Saya hubungi dia, saya bilang saya mau belajar jual online gitu. Akhirnya dia bilang kalau serius boleh, kalau buat main apa coba-coba mending nggak usah gitu. Akhirnya kita ke sana berdua ke rumah teman itu Pak, kita belajar dulu kan bawa anak-anak jadi ya berempat. Jadi kan orang masih kecil kita motoran gitu apa ya ke sana belajar setiap Sabtu masih kalian udah Masih naik motor berempat ya? iya Berdua sama anaknya 2 ya? ada mobil sebetulnya ya, cuma mobil itu kan ada mesin mobil kan. Ya ada mobil buat kita misalkan buat modal Pak. Oh gitu. Iya, jadi udah belajar itu kan saya fokus ke sistem Mas Willy itu ke lapak barang dari barang itu Pak. Jadi di sistem itu kan saya sama teman saya kayaknya ini perlu modal lebih besar. Akhirnya kita open kredit. Oh. Kita dong open kredit. Jadi itu mobil belum lunas Pak. Tapi kita open kredit ke orang. Nah, qadarullahnya yang kita tadi mau untung dapat DP dari si yang pembeli, qadarullahnya kita ditipu juga Pak sama yang beli mobil ini. Ya Allah. Jadi bukannya plus malah minus gitu, jadi untung tapi buntung gitu dari mobil itu. Jadi si orang yang beli itu nggak mau bayar, akhirnya kita dikejar karena belum balik nama Pak, itu Ya. baru 1 tahun belum bisa dibalik nama over kreditnya. Kita dikejar leasing sampai dilaporin ke polisi juga. Ya. Sama karena kan sama kita ya Pak ya. Udah gitu kita minta bantuan itu polisi pokoknya buat nyari mobil mau bisa ketemu, emang ada ketemu mobil itu ya udah memang takdirnya kita kehilangan mobil itu Pak. Akhirnya kita malah bayar cicilan selama 2 bulan kayak gitu lah ya. Akhirnya kita udah ketemu yang itu ya, jadi bantu orang lah, pokoknya dibantu orang, kasusnya keluar gitu Pak. Jadi pokoknya jatuh bangun banget terus sebenarnya usahanya itu. Jadi dari peristiwa mobil itu dari nol lagi nih Pak, kita kan minus ya. Dari nol lagi alhamdulillahnya waktu itu ada teman yang sahabat saya gitu yang masih mau meminjamkan modal gitu ya. Itu kan minus ya Pak ya. Mau minjemin modalnya berapa? Enggak sih, enggak banyak ya, punya berapa? 10. 10 juga? 10. Emang ya. Kawan sih. Oh jadi itu kalau yang kecil-kecil kayak 1 juta 2 juta itu pinjam, tapi lama-lama kan kita perlu modal yang besar. Iya, iya. Akhirnya kita tawarkan investasi gitu ke teman, jadi kayak naruh uang 10 juta dibagi hasil ya gitu. Kalau iya dari teman. Dulu dari online juga sebetulnya orang tua kan ini ya Pak khawatir, jadi kan takutnya jual online untung berapa ditanya terus gitu ya. Aduh misalnya untung 1.000 dari pervis itu kan cuma 1.500 ya Allah kasihan banget gitu, ini bapak bisa ngasih kalau 1.000, jadi dia hampir disepelekan lah Pak sebetulnya kalau online itu kan jualan. Tapi memang di awal tuh kita paket cuma 110 per hari Pak, 110 tapi alhamdulillah lama-lama yang kita tekunin itu ya Pak online itu alhamdulillah lama 50. Tadinya packing berdua ya Pak, kita packing paketnya kan di packing Itu di marketplace ya? itu di marketplace. Jadi online itu marketplace ya? Satu toko di satu marketplace. Jadi dulu kita punya 1 toko di satu marketplace. Alhamdulillah jalan berapa 4 bulan ya udah mulai gitu ya, udah mulai berkembang. Per hari bisa dapat 50 paket, 100 paket itu masih dikerjakan berdua Pak. Iya. Bisa sampai jam 2 malam gitu kan, belum berani bayar karyawan waktu itu. Iya. Nah, terus tapi udah paket 100 per hari akan kita nyoba rekrut 1 karyawan membantu kayak gitu. Nah itu alhamdulillah memang kalau kita buka rezeki buat orang tuh jadi masuknya banyak lagi. Oh. Jadi dari 1 karyawan itu nambah lagi gitu Pak. Nah, ya coba ceritain gimana di bisnis online-nya tuh kayaknya jodoh ya, bisa berkembang. Nah, berkembangnya bisnis online-nya itu kalau boleh tahu sekarang tuh sudah sebesar apa bisnis online-nya dan gimana itu kok bisa berkembang? Ya, jadi memang untuk singkat cerita Pak, jadi memang ada selain kita dapat bimbingan dari mentor-mentor kita Pak yang di online juga, alhamdulillahnya tuh kita juga sharing juga Pak sama komunitas
Jadi memang komunitas beberapa teman online itu kita sering kumpul, sering sharing juga Pak dengan kondisi jualan atau dengan tipe barang yang berbeda gitu Pak. Memang kondisi seperti itu kita butuhkan Pak karena supporting system kita sebagai nanti supaya jualan itu tetap stabil atau misalkan turun atau naik Pak. Singkat cerita memang dari satu karyawan itu sekarang itu pernah kita mencapai itu 15 15 orang. Sampai punya 15 karyawan. karyawan. Di momen-momen yang seperti bulan puasa kan jualan itu ya pada momen ada momen bulan puasa atau misalnya Ramadan itu terus kayak 12 campaign di marketplace kayak Lazada, Shopee, TikTok Shop itu kan ada 12 ada 11 yang hari bonus itu bisa pernah 15 orang ya. 15 orang. Untuk kondisi normal harian ini karyawan 5-6 orang gitu. Itu di online itu di marketplace semua ya. Semua. Tadi TikTok juga ya. Betul. Itu kok bisa dijalanin semua gimana itu? Yang TikTok yang live siapa? Ada karyawan. Ada karyawan yang Jadi, live. secara konsep itu Pak sebetulnya marketplace itu hampir sama. Treatmentnya sama ya. Jadi kayak buka toko, baru produk. Setelah itu pasang harga diskon gitu Pak, harga diskon itu harga gimmick lah ya. Kadang kalau di situ kan kita naikin dulu terus kita kasih harga coret di situ ya Pak ya. Daftar campaign, kalau ada event-event itu kita daftarin campaign ya kayak gitu Pak. Hampir sama di semua marketplace seperti itu. Bedanya ya beda di sistem kayak bentuknya aja sih, kayak formatnya aja. Nah kalau boleh tahu sekarang itu bisnis online itu udah sebesar apa? Kalau misalnya nih, kalau boleh tahu nih maaf nih, omsetnya itu udah segede apa gitu. Omset. Kan tadi kan dari 10 juta tuh tadi ya, dari 10 juta. Nah sekarang ini itu udah omsetnya udah seberapa? Kan nggak apa-apa, ini kan untuk inspirasi anak-anak muda yang lain ya. Kalau event itu bisa tembus mungkin normal Pak, agak bisa sedikit, bisa tembus 1,5 sampai 2 M Sebulan. Ini omset Saat event ya Pak. saat event Pak. satu besar. Iya. Maksudnya saat event itu karena sesinya itu lagi bagus gitu ya. Betul. Ya jualan tuh kan memang naik turun ya Pak. Jadi nggak setiap hari rame gitu kan. Yang pernah di event tertentu menembus angka seperti itu. Jadi biasanya sih di bulan Ramadan. Jadi kalau boleh tahu nih, tadi tuh pas momen-momen tertentu gitu ya, bisa omsetnya sampai 2 M itu marginnya berapa? Kalau boleh tahu. Nah ini juga gitu ya. Sebetulnya Pak kalau di marketplace itu online itu GMV-nya kotor sih Pak. Jadi kotor tuh di situ ada biaya ongkir juga. Jadi biaya ongkirnya pembeli itu dimasukin ke situ di sistem itu ya. Jadi nggak bersih. Ya kalau kita sih bersihnya, maksudnya alhamdulillahnya dari itu ya alhamdulillah bisa mobil yang pakai di TV bisa beli lagi gitu Pak. Rumah alhamdulillah udah kita bisa lunasin dari hasil online itu Pak, kayak gitu. Luar biasa. Udah ini juga Pak kita diundang umroh juga. Luar biasa tuh. Coba modal 10 juta ya kan, dengan ketekunan bisnis online tadi itu ya kan, udah bisa beli mobil baru lagi yang tadi mobil itu ditipu ya kan, hilang ya kan. Terus kemudian bisa menyelesaikan kredit rumah dan bisa bangun rumah gitu kan. Terus bisa umroh, luar biasa, masih muda ya kan. Dari bisnis online, makanya apakah ini akan terus dikembangkan bisnis online-nya? Pasti. Karena ada kemarin teman cerita ya Pak. Jadi dia tuh dari online itu sempat ramai juga, tapi kemudian turun. Akhirnya dia mencoba bisnis offline, ya jual-jualan offline Pak. Terus dia cerita ke kita, ternyata memang paling enak tuh di online. Marketnya itu lebih luas ya Pak. Kalau online kan seluruh Indonesia bisa beli di toko kita. Nah, sedangkan kalau offline kan hanya sekitar rumah, sekitar toko gitu ya Pak. Untuk online itu walaupun margin tipis, tapi kan sehari kan bisa banyak pesanannya, betul. Jadi ya berkelanjutan. Ini pertanyaan saya nih, itu gimana? Kan sebetulnya kan yang bisnis online kan bukan hanya Mas Billy sama Mbak Nendel, kan banyak juga anak-anak muda atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang lain itu kan juga bisnis online.
eh, agar agar konsumen itu memilih barang-barang yang dijual Mas Willy sama Mbak Nenden itu gimana? Ada kuncinya? Ada Ada sih Pak, ada di setiap marketplace itu ada juga iklan. Kita pakai iklan sekarang ya, untuk saat ini tuh memang harus pakai iklan. Udah harga juga bersaing. Jadi di program-program di marketplace tuh diusahakan diikuti semua. Jadi mereka tuh menyediakan program, misalnya nih Pak, kalau di Shopee itu ada program termurah, itu tuh kita join di situ. Jadi nanti dapat pressure naik toko kita gitu. Iya, jangan dibiarkan, harus di treatment gitu pada kuncinya itu memang harus inovatif, kreatif, konsisten ya kan. Update tentang barang-barang yang lagi rame nih nah itu perlunya komunitas Pak. Itu kita nggak pernah putus itu sih Pak, silaturahmi sama teman-teman sama seller online, karena untuk menjaga itu juga kayak gitu. Nah, terus juga kalau boleh saya tanya, katanya ini sekarang bisnis online-nya udah settle ya, udah survive. Terus sekarang katanya yang jalanin hanya Mbak Nenden aja, Mas Willy-nya udah ninggalin, katanya udah bisnis lain lagi. Betul. Untuk diversifikasi usaha. Betul. Nah sekarang Mas Willy itu membangun usaha apa lagi? Jadi selain usaha online secara pribadi juga ada di general trading Pak, general kontraktor. Terus supply barang intinya ke semua perusahaan Pak. Jadi memang itu lahir dari kata cita-cita dahulu Pak yang belum tersampaikan. Alhamdulillah tersampaikan, tapi memang sekali lagi atas rezeki sama istri Pak. Jadi yang dulu gagal tuh perusahaan itu diteruskan lagi, betul. Ya diteruskan lagi. Tapi sendiri, tidak join sama siapa. Dan yang berikutnya dapat rindu dari istri. Betul Pak. Betul ya. Jadi itu yang membuat bisnis di luar online-nya itu juga berkembang ya. Betul Pak. Luar biasa. Jadi memang intinya mungkin bisa saya sampaikan kepada semua anak muda Pak. Intinya kita tuh jangan putus untuk berkreasi Pak. Berinovasi, dan berkata dengan kondisi sekarang yang Indonesia kurang baik saja, itu tidak ada hambatan buat kita bahwa anak muda itu punya kekuatan besar, dan mereka punya pemikiran yang lebih maju daripada orang-orang sebelumnya. Apalagi sekarang kan zaman digital Pak. Kita pun jualan di perusahaan itu pun Pak, nggak harus kita door-to-door, kita online pun bisa menjualnya, karena sebuah perusahaan pun di industri juga belinya secara online Pak. Begitu. Jadi saran saya bagi bagi anak muda sekarang itu lihatlah ke depan, dan kata boleh berkumpul, dan kata boleh berkumpul, boleh nongkrong, boleh kita bersama siapa saja, tapi apa manfaat yang kita ambil dari kumpul itu Pak. Jadi intisarinya apa? Manfaat buat orang lain itu apa? Apakah itu manfaatnya buat orang lain? Apakah buat itu keluarga kita sendiri, atau buat masyarakat secara luas? Karena kan intisari dari kita membuat usaha itu kan bukan income secara pribadi Pak, tapi buat kemakmuran atau kelayakan bagi yang dengan kita Pak. Nah sekarang mungkin pertanyaan saya terakhir. Selain memang bisnisnya ini udah jalan, udah survive, udah settle di online, terus kemudian Mas Willy mengembangkan di diversifikasi usaha yang lain yang juga berkembang. Nah, selain memang itu karena konsisten, kreatif, inovatif, ya, ridho istri tadi itu, ada nggak resep lain yang bisa, misalnya gini, ternyata mungkin mbaknya tuh tirakatan atau apa, atau ada amalan-amalan lain yang bisa membantu, ya kan, secara spiritual. Nah itu apa juga dilakukan? Satu Pak, sedekah. Sedekah ya. Sedekah itu beliau berkata bukan kita ke masjid, tapi sedekah secara umum, secara general.
entah itu sedekah kita kepada masjid, atau misalkan orang yang tidak mampu sekitar kita, atau tetangga yang mungkin membutuhkan, gitu, atau seperti apa. Karena sedekah itu bukan, kalau kita secara orang muslim itu bukan hari Jumat aja, Pak, tapi setiap hari. Setiap hari, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Itu sebagai amalan yang menurut saya itu sebagai Wajib ya. wajib. Nah, kalau di keluarga saya sendiri, Pak, itu Wajib. wajib. Kita harus mengeluarkan berapapun, atau misalkan kita kasih nominal, Pak. Atau misalkan berapa ratus ribu sehari kita keluarkan, karena itu sebagai guidance kita Agar bisnisnya itu lancar, kesehatan juga bagi keluarga kita bagus, gitu, Pak. Tidak ada masalah, ada bahaya. Satu lagi, Pak. Iya. Kalau saya itu ada satu kalimat matematika Allah itu berbeda dengan matematika manusia. Jadi berapa banyak pun uang yang kita keluarkan untuk sedekah atau untuk apapun kebaikan, yang pernah menghitungnya gitu. Karena itu akan kembali dengan sendirinya. Jadi kita nggak akan bisa nyamai matematika dari Allah. Luar biasa. Ini terima kasih Mas Willy sama Mbak Nenden. Jadi apa yang disampaikan Mas Willy dan Mbak Nenden dan kehadirannya di podcast Langit 7 ini benar-benar memang memberikan inspirasi ke anak-anak muda. Jadi bukan sekedar ulet, ya kan? Bukan sekedar ulet berbisnis, bukan sekedar berani sebagai anak muda untuk memulai bisnis. Ternyata juga punya value, spiritual value, nilai-nilai agama yang sangat kuat juga, sehingga itu yang membuat bisnisnya Mas Willy sama istri ya Mbak Nenden ini juga akhirnya tumbuh, meskipun itu juga diawali dengan satu bangun yang luar biasa. Jadi terima kasih Mas Willy sama Mbak Nenden atas kehadirannya di podcast ini. Saya berharap juga mudah-mudahan bisnisnya Mas Willy sama Mbak Nenden ini juga makin besar dan memberikan manfaat, ya kan, dan juga bisa membuka lapangan kerja baru buat anak-anak muda yang lain. Selain itu kan juga menginspirasi anak-anak muda lain yang memang masih takut-takut memulai bisnis. Akhirnya dengan menonton podcast ini, mendengar cerita Mas Willy sama Mbak Nenden, akhirnya berani. Meskipun punya modal 10 juta, berani. Kan kira-kira gitu. Nah ini yang kunci yang sangat bagus. Segera terima kasih Mas Willy ya sama Mbak Nenden. Semoga sehat-sehat dan sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.